Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Halimun, tinggal seorang petani miskin bernama Pak Darsa. Ia hidup sederhana bersama istri dan dua anaknya di sebuah gubuk dari kayu dan bambu. Hasil ladang mereka pas-pasan, sekadar cukup untuk makan sehari-hari. Meski hidup serba kekurangan, Pak Darsa dikenal sebagai sosok yang ramah, jujur, dan sangat mencintai alam. Setiap pagi, Pak Darsa pergi ke ladang melewati hutan lindung yang masih lebat. Suatu hari saat musim kemarau mulai mengeringkan dedaunan, Pak Darsa mendengar suara rintihan lirih dari balik semak belukar. Saat ia mendekat, ia terkejut mendapati seekor anak badak Jawa hewan yang kini sangat langka terjerat perangkap pemburu liar. Tanpa pikir panjang, Pak Darsa membebaskan jeratan itu dengan hati-hati meski tangannya terluka. Ia tahu risikonya. Menyelamatkan hewan langka dari perangkap bisa membuatnya berurusan dengan pemburu atau bahkan dituduh macam-macam oleh pihak berwenang. Tapi hati nuraninya tak sanggup membiarkan hewan itu mati perlahan. Beberapa hari kemudian, anak badak itu masih terlihat di sekitar ladangnya. Ia tampak lemah dan kesulitan mencari makan. Pak Darsa memutuskan untuk merawatnya diam-diam. Ia membuatkan kubangan kecil di dekat ladang dan memberikan dedaunan segar tiap hari. Meski itu berarti sebagian hasil panennya habis untuk memberi makan sang hewan. Warga desa mulai curiga dengan keberadaan hewan besar itu. Ada yang takut, ada pula yang ingin melapor. Namun Pak Darsa tetap bersikukuh menjaga rahasianya, karena ia yakin bahwa hidup anak badak itu bergantung padanya. Hingga pada suatu malam hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar pohon besar di dekat ladang Pak Darsa, menyebabkan longsoran yang hampir menimpa gubuknya. Ajaibnya, longsoran itu terhenti tepat sebelum mencapai rumahnya. Keesokan paginya, warga desa gempar. Mereka menyaksikan bagaimana satu-satunya rumah yang selamat dari bencana itu adalah milik Pak Darsa. Orang-orang mulai menyebut kejadian itu sebagai keajaiban. Sejak saat itu, pandangan mereka terhadap Pak Darsa berubah. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah kedatangan dua pria asing ke desa itu beberapa hari kemudian. Mereka berpakaian rapi, membawa alat dokumentasi, dan memperkenalkan diri sebagai peneliti dari Lembaga Konservasi Internasional. Mereka mendapat kabar tentang penampakan anak badak Jawa yang belum pernah tercatat sebelumnya di wilayah itu. Warga desa menunjukkan arah ke ladang Pak Darsa dengan hati berdebar. Pak Darsa mengakui bahwa ia memang merawat anak badak itu. Para peneliti tak langsung marah. Justru mereka terlihat takjub dan terharu. Mereka menyatakan bahwa populasi badak Jawa sangat kritis dan anak badak yang dirawat Pak Darsa mungkin satu-satunya yang berhasil bertahan dari perburuan terakhir di wilayah itu. Peneliti itu kemudian mengusulkan agar hutan di sekitar ladang Pak Darsa dijadikan zona perlindungan. Mereka juga menawarkan program kerjasama dan meminta izin menjadikan ladang Pak Darsa sebagai pos pengamatan. Sebagai imbalannya, keluarga Pak Darsa akan dibantu dengan rumah baru, akses pendidikan untuk anak-anaknya, dan pekerjaan tetap sebagai penjaga kawasan konservasi. Warga desa yang awalnya menganggap Darsa aneh, kini menaruh hormat padanya. Beberapa bahkan ikut bergabung menjaga hutan dari ancaman pemburu. Dalam waktu beberapa bulan, kawasan itu menjadi titik penting baru dalam pemantauan badak Jawa, dan nama Pak Darsa mulai dikenal luas di kalangan pemerhati lingkungan. Namun, cerita ini belum selesai. Pada suatu pagi berkabut, ketika Pak Darsa berjalan menuju kubangan tempat anak badak biasa bermain, ia menyadari hewan itu tidak ada di tempatnya. Jejak kaki di tanah mengarah ke dalam hutan yang lebih dalam, ke wilayah yang selama ini belum pernah ia jelajahi. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mengikuti jejak itu. Dengan hanya membawa tongkat dan bekal seadanya, Pak Darsa masuk ke dalam rimba yang tak dikenal. Dengan tekad yang sama seperti saat ia menyelamatkan anak badak itu, Pak Darsa mengikuti jejak kaki besar yang membekas di tanah basah. Suara hutan terasa berbeda hari itu, lebih sunyi, tapi juga seolah menyimpan sesuatu yang besar. Ia terus berjalan menembus semak belukar dan pohon-pohon raksasa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Setelah hampir 2 jam berjalan, ia tiba di sebuah lembah tersembunyi yang seakan terlindungi oleh alam sendiri. Di sana, ia terdiam. Di hadapannya, ada seekor induk badak yang sedang bersama anaknya badak kecil yang pernah ia rawat. Mereka berkubang di lumpur, tenang dan damai. Ternyata,
Selama ini si anak badak hanya kembali ke keluarganya, ke tempat yang lebih dalam di hutan, yang belum dijamah manusia. Pak Darsa menangis haru. Ia tahu, usahanya tidak sia-sia. Ia telah membantu bukan hanya satu, tapi dua makhluk yang kini jadi simbol harapan. Saat ia hendak berbalik pulang, sesuatu menarik perhatiannya. Di balik semak, ia melihat sesuatu berkilau tertutup lumut, sebuah batu aneh berwarna biru tua. Saat disentuh, batu itu terasa hangat dan mengeluarkan kilau lembut. Beberapa minggu setelah ia kembali ke desa dan menceritakan penemuannya, para peneliti datang dan memeriksa lembah itu. Selain menemukan komunitas kecil badak yang belum pernah terdata, mereka juga mengonfirmasi bahwa batu yang ditemukan Pak Darsa adalah jenis mineral langka yang belum pernah ditemukan di wilayah Indonesia, berpotensi sebagai temuan geologi besar. Kabar ini menyebar cepat. Pemerintah bersama lembaga konservasi menetapkan hutan sekitar desa Pak Darsa sebagai kawasan konservasi nasional. Desa itu pun berubah, bukan menjadi tempat yang ramai dan komersial, tapi menjadi pusat edukasi lingkungan yang dikelola bersama masyarakat. Pak Darsa diangkat sebagai Duta Kehormatan Konservasi Nasional. Namun, ia tetap memilih hidup sederhana di gubuk barunya yang dibangun di tepi hutan. Ketika ditanya mengapa ia tak pindah ke kota atau menerima lebih banyak kemewahan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Hidup saya sudah cukup. Saya hanya ingin melihat hutan ini tetap bernapas, dan hewan-hewan di dalamnya bisa terus hidup tanpa rasa takut." Dan dengan itu, kisah Pak Darsa tak hanya menjadi cerita tentang seorang petani miskin yang menolong hewan langka, tapi tentang bagaimana satu hati yang tulus bisa mengubah dunia. Satu langkah kecil dalam hutan yang gelap bisa menyalakan cahaya bagi banyak makhluk. Akhir kisah. Namun, semangatnya terus hidup.